Jadi persaudaraan Islam itu, kalau ada yang lapar, bantu. Ada yang bodoh, ajarkan saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Bahkan, saudara, kalau ada saudara kita yang suka maksiat, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, saudara, itu saudara kita. Itu saudara kita. Dia maksiat, berarti dia sedang berjalan menuju neraka jahanam. Jangan dibiarkan, selamatin, cegah dia dari kemunkarannya. Itu pengertian persaudaraan Islam, saudara. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman au mazluman, baik dia zalim ataupun dia dizalimi. Para sahabat kaget, saudara. Mereka tanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami nolong dia kalau dia justru yang zalim? Ahiba'il kiram, kita sama tahu pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk menggelorakan semangat solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karenanya pada malam hari ini saya ingin mengajak, mari kita kaji beberapa ayat Al-Quranul Karim dan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita membangkitkan solidaritas kita sebagaimana ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah. Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Allah nyatakan, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Ayat ini luar biasa, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasad. Jadi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya. Saudara. Kemudian yang berikutnya al-mu'minun. Innamal mu'minun. Al-mu'minun, saudara, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya ikhwatun, mereka yang bersaudara. Jadi artinya apa, saudara? Ya, kelihatannya hujan turun. Mudah-mudahan hujan membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi hujan rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang manfaat buat kita semua. Jangan hujan yang membawa musibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas dari ayat tadi, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Artinya apa, saudara? Artinya persaudaraan di antara kita ini bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan adat, bukan diikat dengan budaya, bukan diikat dengan warna kulit, bukan diikat dengan suku, tapi persaudaraan kita diikat dengan iman. Makanya Allah katakan innamal mu'minun ikhwah. Jadi persaudaraan yang sebenarnya itu adalah iman. Dan persaudaraan Islam ini, saudara, lintas sektoral, lintas wilayah, lintas suku, lintas budaya. Saudara, siapapun orangnya, selama dia beriman kepada Allah,
berarti dia saudara kita. Betul? Betul? Jadi nggak peduli saudara, mau orang Arab, mau Cina, mau India, mau Melayu, mau Dayak, mau Ambon, saudara, mau Papua, mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Banten, mau Jambi, mau Aceh, apapun suku kita, selama kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara. Betul? Takbir. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap menjadi orang beriman? Takbir. Sallu ala Nabi. Kemudian muncul pertanyaan, saudara. Kalau Allah menyatakan bahwa orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebetulnya konsep persaudaraan itu bagaimana sih? Bagaimana sih bentuk persaudaraan umat Islam ini, saudara? Nah, di sini Nabi menjelaskan dalam satu hadis. Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan apa, saudara? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bil humma was sahar. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabalagar risala wa addal amana wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Luar biasa. Apa kata Nabi? Kata beliau, matsalul mu'minin, perumpamaannya orang yang beriman, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, pergaulan di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan badan yang satu, bagaikan tubuh yang satu. Lalu Nabi menjelaskan, maksud badan yang satu itu apa sih? Beliau katakan, idastaka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh itu menderita karena suatu penyakit, tada'alahu sairul jasad, seluruh jasad akan peduli, seluruh jasad ikut merasakan, sampai-sampai bil humma was sahar, sampai-sampai semua jasad ikut meriang, demam, dan ikut nggak bisa tidur, saudara. Jadi 1400 tahun yang lalu lebih, kita punya Nabi telah memberikan perumpamaan soal persaudaraan kita dengan satu perumpamaan yang begitu dahsyat, perumpamaan yang begitu hebat, saudara. Jadi beliau katakan persaudaraan kita orang beriman ini bagai badan kita, satu badan, nggak bisa dipisah. Nabi contohkan, kalau ada salah satu bagian sakit, semua badan ikut sakit. Saya mau tanya, ibu bapak yang saya cinta semua, kalau di tangan kita ada bengkak, bisul, orang sini bilang apa? Bisul, tahu bisul? Ada bisul, bengkak, udah merah, biru, sakit, senut, saudara. Saya mau tanya, biasanya kepala ikut pusing nggak? Biasanya badan meriang nggak? Kalau kepala pusing, badan meriang, bisa tidur nyenyak? Bisa tidur nyenyak? Yang sakit tangan, yang pusing kepala. Yang sakit tangan, yang meriang badan. Yang sakit tangan, mata nggak bisa tidur, saudara. Maka itu saya tanya, kalau gitu tubuh bersatu tidak? Bersatu tidak? Nabi kasih tahu mestinya umat Islam begitu. Bersatu. Kalau ada saudara muslimnya yang menderita, dia mesti peduli. Dia mesti ikut merasakan, saudara. Itu baru namanya persaudaraan Islam. Takbir. Takbir. Siap bersatu. Siap bersaudara. Siap saling merasa suka dan duka. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita kalau teriak saudara, persaudaraan Islam, memang mudah diucapkan di mulut, memang mudah diucapkan oleh lisan, saudara. Tapi nggak mudah
untuk dipraktekkan dengan amal, saudara. Maka itu pada malam hari ini, di bawah guyuran air hujan ini, saya mau ingatkan semua saudara. Yuk, mari, saudara, kita bangkitkan persaudaraan kita dengan membangkitkan rasa kepedulian kita sesama umat Contoh, kalau ada saudara kita yang miskin, melarat, kelaparan, kehausan, maka orang Islam yang kaya, orang Islam yang berkecukupan, saudara harus merasa itu saudara kita. Lapar dia mesti jadi lapar kita, haus dia harus jadi haus kita, saudara. Jadi kalau orang kaya mengerti persaudaraan Islam, wajib turun bantu yang miskin, selamatkan mereka dari kemiskinannya. Takbir. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau ada orang kaya nggak peduli kepada orang miskin, dia belum mengerti persaudaraan Islam, saudara. Betul? Takbir. Begitu juga kalau ada orang Islam yang bodoh, nggak ngerti agama, nggak tahu baca Quran, nggak punya ilmu, saudara, itu si bodoh tadi saudara kita. Mestinya penderitaan dia menjadi penderitaan kita, sehingga orang Islam yang punya ilmu, yang bisa ngajar, wajib turun ajar masyarakat di bawah agar mereka diselamatkan dari jurang kebodohan, saudara. Betul? Betul? Tapi kalau ada orang pintar punya ilmu nggak mau turun ke bawah ngajarin umat, saudara, dia nggak ngerti persaudaraan Islam. Jadi persaudaraan Islam itu kalau ada yang lapar bantu, ada yang bodoh ajarkan, saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Takbir. Bahkan saudara, kalau ada saudara kita yang suka maksiat, berjudi, berzinah, mabuk-mabukan, saudara, itu saudara kita. Itu saudara kita. Dia maksiat, berarti dia sedang berjalan menuju neraka jahanam. Jangan dibiarkan. Selamatin. Cegah dia dari kemunkarannya. Itu pengertian persaudaraan Islam, saudara. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman au mazluman, baik dia zalim ataupun dia dizalimi. Para sahabat kaget, saudara. Mereka tanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami nolong dia kalau dia justru yang zalim? Yang zalim dan yang dizalimi, kata Nabi, tolong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi kami paham, kami tolong dia. Tapi kalau yang zalim bagaimana cara nolongnya? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan singkat, tahjuzuhu an zulmihi fadzalika nasruh. Cegah dia dari kemunkarannya, cegah dia dari kezalimannya, cegah dia dari kemunkarannya, cegah dia dari kejahatannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Maka itu saya mau tanya, saudara, Islam indah tidak? Indah tidak? Makanya dari dulu saya sering ngajak masyarakat. Ada judi, bubarin. Ada narkoba, bubarin. Pokoknya ada mafia-mafia yang menyebarkan kejahatan, lawan. Saudara, bukan saya jahat, bukan. Bukan umat diajak jahat, bukan. Justru kita mau bubarin maksiat karena kita cinta kepada saudara kita. Jangan sampai dia masuk neraka jahanam. Betul? Betul? Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bantu yang miskin? Siap bantu yang kelaparan? Siap ajarkan yang bodoh? Betul?
Siap cegah kemunkaran. Siap selamatkan saudara kita dari neraka jahanam. Takbir. Tapi gara-gara saya ceramah begini, apa yang bilang? Habib Rizik radikal, ekstrim, teroris. Wow. Saudara, ayo jawab semua saudara. Saudara, bapak, ibu. Alhamdulillah, kalau jawab gue panggil ibu. Gawat ini dipanggil ibu, bapak-bapak yang jawab. Bapak, ibu. Biar ibu yang jawab. Betul? Betul? Jadi gara-gara saya ceramah begini, dibilang radikal, ekstrem, teroris, saudara. Cuman saya paham, saudara. Kalau orang suka narkoba, dengar ceramah saya tentang narkoba, ya sakit. Betul? 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 Ini ceramah ini, saudara, sama dengan nyiram spiritus. Tahu spiritus? Spiritus kalau disiram ke badan, badannya nggak ada luka. Adem nggak? Dingin nggak? Sejuk nggak? Sejuk, saudara. Tapi kalau kita lempar spiritus, ada yang luka. Ayo, perih nggak? Sakit gak? Ya begitu juga ceramah. Saudara, kalau kita cerita narkoba, yang tidak kena narkoba nggak sakit. Betul? Betul? Tapi bandar narkoba sakit gak? Terganggu gak? Tersinggung gak? Jadi kalau saya ceramah tentang narkoba, ada yang tersinggung, berarti bandar. Betul? Takbir. Kalau saya ceramah tentang judi, saudara-saudara nggak ada yang judi, sakit gak? Perih gak? Tersinggung gak? Tapi kalau saya ceramah soal judi, ada yang tersinggung, berarti bandar judi. Betul? Betul? Saya ceramah keras, betul, saya akuin keras soal koruptor. Saya bilang koruptor, gantung, hukum mati. Ini menyusahkan negara, betul? Kalau saya ceramah koruptor, masyarakat sini tersinggung gak? Sakit gak? Tersinggung gak? Kenapa? Karena bukan koruptor. Betul? Kenapa bukan koruptor? Kadang jadi pejabat sih loh. Kalau jadi pejabat gak tahu juga. Tapi mudah-mudahan orang sini nggak ada yang jadi koruptor. Amin. Amin. Jadi kalau saya ceramah keras soal korupsi, soal koruptor, ada yang tersinggung, berarti koruptor. Betul? Iya, jangan salahkan saya yang ceramah, siapa seluruh korupsi. Betul? Betul? Nah, jadi saudara, bukan keras, bukan. Itu namanya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas gak? Tapi ada yang nanya, Habib, kalau kita bicara yang hak, terus kita dikatain teroris dan lain sebagainya. Saudara, nah saya mau kasih ilmu nih. Mau ilmu gak? Mau ilmu gak? Ini namanya ilmu masa bodoh. Orang sini bilang apa? Sama. Saya bodoh amat. Masa bodoh. Tahu masa bodoh? Tahu masa bodoh? Kita dalam melaksanakan yang hak, jangan takut dikatain teroris. Betul? Jangan takut dikatain saudara anarkis. Betul? Jangan takut dikatakan radikal. Betul? Jangan takut dikatakan ekstremis. Betul? Yakin? Sekarang saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap membantu orang miskin? Siap membantu orang yang bodoh? Siap membantu orang yang maksiat supaya tidak maksiat? Betul? Yakin? Kalau nanti dikatain teroris, jawabnya apa? Yang kompak, jawabnya apa? Sekali lagi saya mau tanya, jawabnya jangan ragu-ragu. Semua yang ada di sini, semua siap bersatu, siap bersaudara, siap membela yang miskin,
siap membela yang di bawah, siap membela yang sakit, siap membela yang digusur, siap membela yang susah, siap bersatu, siap berjuang, siap lawan kemunkaran, siap lawan judi, siap lawan minuman keras. Takbir.